Apa kabar Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 27 Desember 2023. Sajian utama hari ini antara lain, 47 gereja di wilayah Oki dijaga ketat petugas gabungan. Diskualifikasi tidak lapor dana kampanye caleg maupun parpol. Pinjam ponsel ibu rumah tangga diancam pisau. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sedikitnya 47 gereja yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diberi penjagaan ketat oleh petugas gabungan guna memastikan ibadah Natal berlangsung aman dan lancar. Perayaan Natal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dipastikan aman dan lancar karena petugas gabungan baik dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan Dinkes telah diterjunkan untuk pengamanan perayaan ibadah umat Kristiani. Di mana ada 47 gereja yang tersebar di Kabupaten Oki, semuanya dijaga ketat dan dalam pengawasan pengamanan polisi. Bahkan bagi daerah yang dianggap rawan diberikan pengamanan ekstra dengan penambahan personil. Setiap gereja yang ada disiagakan personil selama ibadah berlangsung hingga selesai. Dengan demikian diharapkan pengamanan yang diberikan semaksimal mungkin dengan menerjunkan 250 personil gabungan. Setiap yang memasuki gereja sesuai SOP akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, begitu juga selama ibadah hingga selesai dilakukan pengawasan dan penjagaan agar ibadah khusyuk. Ya, kami berdasarkan Kirka Intel, ada beberapa kerawanan, kami perkuat di pasukan di sana. Patroli tetap kita tingkatkan, kami ingin memberikan kenyamanan pada masyarakat. Polres Oki juga mensiagakan 5 pos pam pada Natal dan Tahun Baru agar para pemudik yang ingin merayakan Nataru bisa aman dan nyaman. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil mengunjungi Kodim 0403 Oku. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam memberikan bantuan terhadap demplot budidaya ikan gabus binaan Kodim 0403 Oku dan mengapresiasi kinerja anggotanya. Kodim 0403 Oku menyambut langsung kedatangan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil di Kodim 0403 Oku. Kedatangan Jenderal Bintang 2 itu dalam rangka kunjungan kerja ke jajaran TNI AD untuk memberikan pengarahan dan memantau kinerja jajaran Kodim 0403 Oku. Dalam kesempatan itu, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil meninjau langsung pembudidayaan demplot ikan gabus oleh kelompok tani yang dibantu langsung Kodim 0403 Oku dan Pemda Oku. Saat meninjau pembudidayaan ikan gabus di Desa Martajaya, Kecamatan Lubuk Raja, Majen TNI Yanuar Adil bersama Dandim Letkol Infantri Hari Feriawan Rumawatin dan pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah takjub dan mengapresiasi pembudidayaan yang menjadi percontohan itu. Pangdam 2 mengaku puas dengan kinerja Kodim 0403 Oku bersama Pemkab Oku membantu masyarakat untuk pengembangan ikan gabus guna menopang ketahanan pangan khususnya di Oku. Dalam rangka melihat peluang di sini perlu bisa ada tempat demplot dalam rangka budidaya gabus ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat bagus ya. Saya sudah melihat dan mengecek. Ya, terakhir saya mengapresiasi, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan di desa-desa yang lain. Diketahui demplot ikan gabus yang menjadi percontohan itu dibantu langsung pembuatan kolam oleh Kodim 0403 Oku serta pemerintah daerah Oku. Pembudidayaan itu sendiri direncanakan selain menjual ikan secara utuh, juga dilakukan terobosan membuat minyak ikan dan abon ikan untuk dipasarkan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Bawaslu menghimbau kepada seluruh caleg dan parpol untuk melaporkan dana kampanyenya melalui Sikadeka atau Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye.
Badan Pengawas Pemilu Oku Timur menyampaikan untuk mengikuti kontestasi politik tahun depan, partai politik dan caleg harus melaporkan dana kampanyenya terlebih dahulu melalui SIKADK atau Sistem Informasi dan Dana Kampanye. Hal tersebut merupakan salah satu syarat wajib yang harus diikuti seluruh parpol maupun caleg jika ingin mengikuti pemilu 2024 mendatang. Sebab jika dana kampanye parpol maupun caleg tidak dilaporkan di SIKADK, maka hal tersebut dapat menggugurkan caleg tersebut jika nantinya caleg tersebut berhasil terpilih. Laporan dana kampanye yang digunakan maupun laporan akhirnya. Karena dalam ketentuan ini sangat penting dan urgen. Terkait konsekuensi apabila parpol ataupun caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya ataupun pengalokasian dana kampanyenya tidak sesuai, ini bisa mendapatkan sanksi terberat. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pergantian tahun 2024, PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang merupakan produsen urea terbesar di Sumsel melakukan pengantongan, penggapaian, dan tracking akhir tahun 2023. Dalam 3 tahun terakhir, PT Pusri Palembang berhasil memproduksi pupuk sebanyak 2.337.400 ton atau sebesar 101,05%. PT Pusri Palembang yang merupakan produsen urea terbesar di Sumatera Selatan menandatangani berakhirnya masa produksi tahun 2023 dengan melaksanakan pengantongan, penggapaian dan tracking akhir tahun 2023 dan perdana tahun 2024 yang dilaksanakan di area pabrik PT Pusri Palembang. Menurut Dokoni Hotop, Direktur Utama PT Pusri, selama tahun 2023 beberapa upaya PT Pusri telah dilakukan dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis. Di antaranya dimulainya pembangunan pabrik Pusri 3B yang merupakan revitalisasi pabrik Pusri 3 dan 4. Dalam 3 tahun terakhir, PT Pusri Palembang berhasil memproduksi pupuk sebanyak 2.337.400 ton. Dengan rincian produksi urea sebesar 2.010.400 ton dan produksi NPK sebesar 327.000 ton atau dengan capaian rata-rata 101,05%. Di operasi, nah tetapi dalam pelaksanaannya cost leadership ini tidak bisa sendiri, harus semua lini, apalagi kita akan menghadapi tahun depan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mohon maaf, saya bicara belum berdasarkan pengalaman di pupuk, tetapi berdasarkan informasi dan analisis yang sebatas yang saya tahu. Kalau buku itu baru bab 1, Pak Omong. Sambut tahun 2024 dengan mengajak seluruh insan Pusri untuk terus berinovasi serta berkolaborasi, memberikan yang terbaik menuju Pusri Maju 2025, serta tercapainya kemandirian pangan dan kemakmuran negeri. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dibuka langsung oleh pejabat Bupati Banyuasin Hani Syopia Rustam. Festival Sedulang Setudung digelar di Desa Wisata Sungsang, Kecamatan Banyuasin II. PJ Bupati juga melepas para juru foto dan video untuk berlomba mengabadikan kedatangan burung migrasi di Pulau Sembilan. Melaunching Sekolah Peduli Air dan pemberangkatan para juru foto dan video ke Pulau Sembilang untuk ajang lomba foto dan video burung migrasi sebagai rangkaian acara Festival Sedulang Setudung. Menjadi ajang tahunan Festival Sedulang Setudung bukan hanya pesta biasa, tapi panggung untuk mengembangkan kreativitas, minat dan bakat di bidang seni dan budaya. Penjabat Bupati Banyuasin berharap FSS dapat menjadi program yang berkelanjutan untuk memperluas pengetahuan seni, terciptanya generasi yang peka dengan seni budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Walau masih banyak hal yang harus diperbaiki di Sungsang dalam hal kebersihan, keamanan, dan yang utama keramahan masyarakatnya, PJ Bupati mengajak bersama mensukseskan program tahunan Festival Sedulang Setudung yang bertujuan mengangkat destinasi di Kabupaten Banyuasin, terkhususnya di Sungsang, Kecamatan Banyuasin II. Tidak hanya sebagai wisata lokal maupun nasional, namun juga dapat diangkat sebagai wisata tingkat internasional. Kegiatan ini bermanfaat kita untuk mengembangkan kreativitas, kemudian juga kita mau ke depan nanti budaya kita, seni kita dari Kabupaten Banyuasin dapat terjaga dan lestari. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Pinjam ponsel, wanita diancam dengan pisau. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tagih handphone miliknya yang dipinjam, seorang ibu rumah tangga di Palembang diancam menggunakan pisau oleh seorang pria. Aksi pengancaman yang direkam korban viral di media sosial. Aksi pengancaman oleh seorang pria menggunakan senjata tajam terhadap seorang ibu rumah tangga ini terjadi di Jalan Kimerogan, Gang Banten, Kecamatan Kertapati, Palembang. Aksi pengancaman yang direkam korban ini pun ramai di media sosial. Dalam video yang beredar luas di media sosial ini terlihat pelaku menenteng senjata tajam jenis pisau sembari mengancam akan menusuk korban hingga tewas. Korban yang ketakutan kemudian menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam rumah. Beruntung aksi pengancaman tidak sampai berujung penusukan karena dilerai oleh warga sekitar. Motif pengancaman lantaran pelaku kesal ditagih oleh korban Oktarina soal handphone korban yang dipinjam oleh pelaku. Awalnya Doni kan melari ke HP aku. Nah, aku garilah ke rumah orang tuanya. Terus orang tuanya nih ngomong ujinya, lagi minta waktu 1 bulan ujinya. Sudah 1 bulan. Nah, tak katik lah gerakan. Nah, balik ke HP tadi. Kami gali lagi ke rumahnya. Nah, cak mana Pak uji kami Bu? Nah, kaget ujinya. Kami minta sudatan baru ujinya cak itu. Nah, tiba-tiba besoknya datanglah anaknya nih bawa senjata tajam. Korban sendiri telah melaporkan pengancaman tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan pelaku tengah dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu mengungkap kasus aborsi yang diduga dilakukan sepasang kekasih yang belum sah suami istri. Polisi menemukan makam di kebun rambutan kawasan Kemelak, Batu Raja Oku. Sepasang kekasih yang belum suami istri diduga melakukan aborsi. Pelaku mengubur janin bayi di kebun milik orang tuanya di kawasan Kelurahan Kemelak, Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Polisi sendiri belum membuka identitasnya, namun diduga kedua pelaku sendiri untuk melancarkan aksi aborsi diduga melibatkan seorang oknum bidan pada awal bulan Desember. Warga setempat yang tidak lain penjaga kebun Romli mengaku pelaku sendiri sering berkunjung ke kebun tersebut saat musim rambutan. Saat kejadian sendiri, Romli mengaku tidak menaruh curiga, namun pelaku sendiri membawa diduga janin yang hendak dikubur. Sementara tim forensik Polda Sumsel sendiri terpantau pada Sabtu pagi lalu telah melakukan pembongkaran terhadap makam janin. Jadi musim buah-buahan deh Pak, dia kesini ngambil rambutan. Nah, cuma main, nah setelah itu dia udah tahu kalau dia main kesini bawa kupek, aku udah tahu kalau kupek telah meninggal. Kapolres Oku AKBP Arif Farsono sendiri mengaku telah mengamankan pelaku dan pihaknya sendiri telah melakukan upaya dan langkah untuk melakukan pengungkapan kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut. Dengan melakukan pembongkaran makam dan memeriksa kedua pelaku dan oknum bidan. Itu merupakan upaya atau langkah-langkah kita untuk melakukan
bagaimana kejadian sebenarnya dari peristiwa ini. Apakah nanti itu jatuh di polsek atau jatuh di pembunuhan terhadap perkaranya itu. Nah, itulah rangkaian penyelidikan kami lakukan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, diikuti kurang lebih 895 orang atlet yang terdiri dari dalam dan luar daerah Kabupaten Banyuasin juga di luar Provinsi Sumatera Selatan dalam ajang turnamen pencaksilat Banyuasin Cup. Bumi Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin menggelar turnamen pencaksilat Banyuasin Cup. Melalui gelaran ini, pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap dapat mencetak atlet pencaksilat Banyuasin agar bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Di sela pertandingan, Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Sumsel, Pelantik M. Yusuf menjadi Ketua Umum IPSI Banyuasin beserta pengurus IPSI Kabupaten Banyuasin tahun bakti 2022-2026. Didukung penuh salah satu perusahaan digital yang ingin mengembangkan para atlet sebagai aset negara yang sangat berharga, yang dapat mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional melalui cabang olahraga, karena pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga penghasil medali emas pada tingkat dunia. Banyuasin sendiri akan membentuk zona-zona tempat pelatihan khusus hingga ke tiap kecamatan dengan dukungan dana dari pemerintah. PPLPD ini untuk melatih kita buat zona agar terfokus pelatihannya. Itu pun kita berusaha pembiayaan bantuan dari pemerintah daerah melalui Dispora. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Yanggi Pradita, sampai jumpa.